Ya saudaraku, sore ini kita akan review untuk pemakaian pupuk NPK booster. Ini kita bisa lihat pupuk NPK booster itu berbentuk granul ya saudaraku ya, berbentuk granul. Terus ini dari Compaction Teknologi ya. Ini bisa dilihat nitrogennya dia 12 ya. Fosfatnya dia 6, kaliumnya 22, terus ini tiganya ini magnesiumnya 3%. Cari pupuk NPK booster yang plus TE ya. Plus TE itu berarti ada kandungan yang lain ya. Kandungan yang lain TE nya ini dia pakai, bisa dilihat ini ya, boronnya 0,1%, sengnya 0,05, jadi bagus. Ini kita gunakan untuk 20 hari sekali ya. Ini kita gunakan 20 hari sekali. Kita gunakan 12 hari sekali, bisa dilihat ini. Kita pakai ini dulu. Ini ya, kita pakai ini di ya, bisa dilihat nih. Pakai 1 sendok aja. 1 sendok ya saudaraku ya, 1 sendok. Ini pakai per 20 hari ya, bisa dilihat. Jadi kasih 1 sendok saja per 20 hari, pakai pusaka. Ini benda pusaka nih untuk mengorek-orek ya. Kasih 1 sendok. Ini NPK nya bagus ya, kasih per 20 hari sekali ya. Ya, seperti itu. Bisa dilihat ya, ini pakai benda pusaka nih. Ya, kasih 1 sendok ya per 20 hari. Bisa dilihat ini. Nanti jadi ini, lihat ini tanaman cabenya setinggi 2 meter ini ya. Nah, bisa dilihat ini ya, untuk memperbanyak tunas dan untuk memperbanyak. Jadi ini tadi siang ini barusan disemprot sama fungisida, insektisida sama kalium. Funginya 2 sendok, funginya pakai Mancozeb, inseknya pakai Avipor apa tadi lupa saya ya, itu 1 sendok. Terus dikasih lagi sama kaliumnya 20 cc, kaliumnya pakai Kaliser, seperti itu ya. Jadi ini yang untuk sore hari ini ya. Sore hari ini kasih bawahnya, kasih NPK yang booster ya saudaraku ya. NPK booster ya. NPK boosternya kasih 1 sendok saja. Inilah resep, ini per 20 hari ya. Tapi kalau ekstrim bisa juga per 10 hari. Dalam artian cabenya ada masalah atau bagaimana, itu pakai per 10 hari juga boleh ya. Ini wajib dilakukan supaya tanamannya jos gandos, seperti itu saudaraku ya. Jadi bisa dilihat ini itu batangnya besar-besar ya, sama dilihat bawahnya ya, bawahnya cabang Y. Sekali lagi, bawahnya cabang Y itu harus diprotoli daunnya, bawahnya cabang Y ya. Sekali lagi, bawahnya cabang Y. Supaya apa? Supaya mengurangi bibit penyakit, karena terlalu lembab ya, bisa bibit penyakitnya bisa berkembang biak kalau gitu. Terus sama daun di bawah cabang Y itu pasti tidak ada gunanya. Ini bisa dilihat bawahnya gundul semua, tidak ada daunnya, tapi di atas cabang Y bisa dilihat. Dengan begitu nanti cabang Y-nya semakin banyak,
dan cabenya semakin banyak ya. Ini kita di bawahnya pohon cabai yang setinggi 2 meter, umur di angka 90 harian ya, 3 bulan ini ya. Seperti itu. Ini kita lagi pemakaian NPK booster ya. Ini NPK booster kita pakai, dikasih 1 sendok, kasih 1 sendok NPK booster, dikasih 1 sendok. NPK booster kasih 1. Ini di polybag ya saudaraku, yang tidak di lahan ini ya. Ini di polybag, bisa dilihat ya saudaraku ya, benar-benar mantap. Mau dikai turung mau ya, bisa dilihat ini ya saudaraku ya. Yang pasti kerja keras tidak mengkhianati hasil. Dan karena ini sudah posisinya sudah posisinya sudah masa generatif, makanya kita pakai NPK booster seperti ini ya. NPK booster itu kandungan kaliumnya dia tinggi, ini kandungan kaliumnya 22, dan ini nitrogennya cuma 12, bisa dilihat tuh. Fosfatnya 6, kaliumnya 22, yang 3 itu magnesiumnya. Sekali lagi, kalau cari NPK itu plus TE ya saudaraku ya. Plus TE itu maksudnya ada kandungan mikro yang lain. Kandungan mikronya itu bisa dilihat unsur mikronya, boronnya 0,1, semnya 0,05. Seperti itu saudaraku ya. Jadi ini kita ini pakai polybag ukuran 40 ya. Nanti tinggi bisa sampai 3 meter saudaraku ya. Lihat ini cabenya besar-besar, sebesar jari kelingking ya saudaraku. Seperti itu. Jadi yang utama kalau kasih NPK itu per 20 hari, jadi di hari ke-20, hari ke-40, hari ke-80 seperti itu. Tetapi kalau umpamanya ada tanamannya kekurangan unsur NPK, kelihatan dari daun-daunnya itu agak gimana gitu, pertumbuhannya kurang bagus, boleh dikasih per 10 hari, boleh saudaraku ya. Jadi memberikannya itu dan ini kita juga mau interview ini ya, kita mau review untuk ini nih. Ini cabai ini kemarin kena keriting dia. Cabai ini riwayatnya kena keriting, bisa dilihat, kita buka ya. Ini yang paling ujung, ini yang paling kena keriting, kena virus Gemini. Ini yang ini terapinya dikasih asam amino 20 cc sama fosfatnya 4 sendok. Dikasih per 3 hari. Hari pertama, hari keempat sama hari ke-7. 3 kali saja dia langsung berubah saudaraku ya. Jadi untuk mengatasi keriting ini bisa dilihat sebelumnya. Nah itu bisa dilihat tuh cabang-cabang yang bawah, yang daunnya itu masih keriting, tapi begitu ini tumbuh ke atas daunnya makin bagus. Sebelumnya kena keriting gitu, keritingnya masih nempel tuh ya. Sebenarnya keritingnya harus dipotongin ya saudaraku. Supaya apa? Supaya keriting itu dia tidak bisa memasak, fotosintesanya kurang bagus. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat saudaraku ya. Tuh cabenya. Jadi di bawah cabang Y, ini cabang Y ya. Ini cabang Y, di bawah cabang Y dibikin gundul. Kenapa gundul? Supaya dia hanya fokus ke atas. Karena apa? Rumusnya cabai itu setiap cabang Y pasti muncul cabai.
di bawah cabangnya tidak mungkin akan muncul cabai, saudaraku ya. Kalau muncul tunas ya, tapi kalau cabai enggak. Jadi bawahnya itu daun-daunnya dipotongin seperti itu. Ya, ini saya berdiri posisinya nih. Ya, tingginya seperti saya 170 200 cm, 200 cm ya. Ini kita mau kasih untuk yang di sebelah sini lagi. Ya, sebentar saudaraku. Tetap semangat jadi petani. Kalau ada yang mengkritik tetangganya, yang pasti jadi petani itu keren, saudaraku ya. Nah, ini ada tanaman ini nih, dikasih sama orang nih. Ini sirih hitam nih, saudaraku, ini baru masih kecil, ini baru masa perawatan. Ini sirih hitam mau kita rawat. Sirih hitam di Banyuwangi banyak, saudaraku ya, hampir punah. Ini sirih hitam, ini kita rawat. Sirih hitamnya ada 2 nih, ada 2 polybag nih. Ini nanti sebentar lagi mau diganti polybag yang besar. Sirih hitam. Sirih. Jadi kita mau kasih NPK lagi, saudaraku. Ya, kita mau kasih NPK lagi nih. Ya, ini pakai benda pusaka lagi dimasukkan. Benda pusakanya dikasih ya 1 sendok. Ini bisa dilihat ya, dikasih 1 sendok lalu ditutup ya. Jadi ini pakai NPK booster ya, saya ulang lagi, NPK booster kita pakai. Ya, kita pakai NPK booster. Kita pakai NPK booster. Ya, ini kasih NPK booster per 20 hari ya, saudaraku, pakai NPK booster. Tetapi kalau tanaman cabenya kelihatannya meragukan ya, sebaiknya dikasih per 10 hari juga boleh. Tapi alangkah bagusnya per 20 hari, saudaraku ya. NPK boosternya saya ulang nih ya. Ini mau NPK yang apapun monggo, tidak apa, yang penting kandungan NPK-nya, fosfatnya itu 6, nitrogennya itu 12. Ini kaliumnya yang banyak karena dia kan udah masa generatif, buahnya pada muncul. Jadi untuk kaliumnya 22 tinggi. Itu ada tambahan magnesiumnya. Magnesiumnya 3% plus Te. Ini plus Te-nya ini, Te-nya ini kandungan tuh boronnya 0,1, sengnya 0,05. Jadi kita harus ngerti masalah perpupukan ya, seperti itu ya. Jadi kita kasih tahu detail sekali supaya tidak ada dusta di antara kita ya toh. Dan pasti cabenya tidak akan mengkhianati hasil. Sudah bisa dipastikan tidak akan mengkhianati hasil ya. Ini umur 3 bulan, tingginya hampir 2 meter, buahnya pating grandul ya toh. Aduh, buahnya pating grandul, batangnya bisa dilihat itu ya, batangnya ini pusaka dimasukkan lagi. Ya, masukkan sini. Ini lagi pusaka dimasukkan lagi. Ya, set. Tinggal kurang 2 lagi, 2 tanaman lagi.
Ini tadi tanaman yang apa namanya kena virus keriting sama virus keriting, kena keriting daun sama kena Gemini dia. Ini kurang satu lagi sini. Yes. Seperti itu saudaraku, udah selesai. Baris sini ada berapa polybag nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 20 polybag saudaraku. Ini lihat nih, ini cabenya ya. Jadi di bawah cabang Y itu daunnya harus diprotoli ya, bawah cabang Y ya. Kalau di atasnya jangan, hancur nanti cabenya. Di bawah cabang Y harus seperti itu. Ini baru tinggi sekitar 80 cm yang ini, karena kemarin ini kena virus Gemini. Ini bisa lihat sisanya ini kena virus Gemini kuning sama kena keriting daun, tapi sudah sembuh itu, kembali muncul bagus daunnya, bisa dilihat ya tekstur daunnya ya, tekstur daunnya lembut ya. Ini yang berbuah nih ya. Jadi inilah sebenarnya yang saya kemukakan. Kalau kita tahu spek-speknya cara penanaman cabai, pasti kita untung besar. Jadi untuk pemberian NPK itu di hari ke-20 setelah tanam 20 HST ya toh. Terus hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, jadi per 20 hari intinya seperti itu. Tetapi apabila cabenya mungkin kekurangan unsur hara di kandungan N sama K-nya, bisa dikasih kadang-kadang per 10 hari. Seperti itu ya saudaraku. Demikian. Kalau ada pertanyaan atau gimana silahkan komen. Saya tunggu komennya. Cabai petani luar biasa.